Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada hari ini. Kita kembali bertemu di acara Demos Podcast KIP Kota Luxmawe. Hari ini bersama saya TSB yang biasa disapa oleh teman-teman. Kita hari ini berbicara kembali di akun YouTube KIP Kota Luxmawe itu tentang TPS Rawan. Nah, telah hadir pada hari ini bersama kita yaitu dua pemateri atau narasumber yang hari ini diundang khusus yang sudah hadir di depan kita pada hari ini. Nanti kita kenalan sama mereka, siapa namanya, kemudian di mana tempat tinggalnya, kemudian kita mau tanya-tanya tentang mereka itu apa sih yang mereka paham selama ini tentang TPS Rawan. Nah, sebelum itu kepada sahabat pemilih, silahkan cek DPT online Anda terlebih dahulu apakah Anda terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Kalau tidak, silahkan lapor ke kantor KIP Kota Luxmawe ataupun di panitia di kecamatan masing-masing. Nanti silahkan cek di bawah ini, cek DPT online, karena itu untuk memastikan Anda terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu saya kabarkan kepada seluruh kawan-kawan semuanya, teman-teman pemilih, kita untuk menghormati, kita harus subscribe, like, komen akun KIP Kota Luxmawe. Nah, kita kembali nih teman-teman pemilih kepada tema kita pada hari ini. Saya hari ini akan bertanya terlebih dahulu kepada kedua pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, yang mana dulu ini? Silakan ke ibu-ibu terlebih dahulu ya. Ibu-ibu atau kakak-kakak atau siapa, saya nggak tahu. Silakan. Perkenalkan diri Anda pada hari ini, siapa namanya, dari mana, silakan. Okay, my name is Nada Mutia. Yes. I'm one of 5 PPK Muara 2. PPK Muara 2. Iya. Ya, terus yaudah kita di sini sebagai PPK 1 dari 5. 5. Baik. Di Kecamatan Muara 2. Itu salah satu kecamatan di Kota Luxmawe ya? Iya benar. Bahkan Ya. KIP pun termasuk ke dalam Muara 2. Iya. Berapa desa di Kecamatan Muara 2? Itu totally ada 17 desa. We have 133 TPS. Itu divide into 17 desa tadi. Ya. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah memperkenalkan diri. Jadi ini hari ini ada yang lebih spesial gitu, karena bahasanya itu digabung-gabungkan. Tidak kalah dengan akun atau podcast dari artis-artis kalian ya. Baik, kepada pemateri yang kedua, silahkan. Namanya siapa, kemudian dari mana? Nama saya Basri, saya sebagai Ketua TPS Kampung Polri dari Kecamatan Muara 1. Muara 1 itu Desa Palupunti ya? Iya. Desa Palupunti. Baik, Desa Palupunti merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Muara 1, Kota Luxmawe. Teman pemilih, dimanapun Anda berada, selalu memantau akun KIP Kota Luxmawe baik di Instagram, YouTube maupun TikTok. Silakan dilihat atau dipantau selalu akun KIP Kota Luxmawe itu, karena banyak informasi-informasi terupdate yang ada di sosial media KIP Kota Luxmawe. Jadi supaya ilmu tentang pemilihan itu selalu terupdate dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita berbicara sedikit nih, Bang Basri. Kita sedikit melihat, Bang Basri, bahwasanya pemilu itu sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, pesta demokrasi ini sebentar lagi akan diadakan di Indonesia ini. Merupakan sebuah gelaran besar pesta demokrasi yang nanti akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Baik, di desa Anda itu ada berapa TPS, Bang Basri? Silahkan Bang Basri. Di kampung saya itu ada 6 TPS. 6 TPS, lumayan banyak ya? 6 TPS, namun pemilu tahun 2019 itu 5 TPS. 5 TPS, berarti ada perubahan, ada penambahan ya? Ada penambahan penduduknya jadi 6 TPS. Baik, berarti dari 6 TPS itu ada tidak memang TPS yang memang berpotensi rawan?
kemungkinan ya, misalnya kalau kita katakan rawan bisa saja. Bisa saja. Bisa saja enggak, karena daerah kami kan termasuk bagian konflik juga. Konflik. Terjadi konflik bahkan basis ya. Iya. Basis konflik, mungkin antusias masyarakatnya terhadap salah satu calon yang mungkin ada. Mungkin akan terjadi hal demikian, itu bisa saja. Iya. Katakan sebagai potensi ya, potensi untuk rawan. Namun antisipasi kami, maka kami buat 2 titik. 2 titik ya TPS-nya ya. Silakan. Di mana saja? Yang pertama ada di lapangan bola kaki Kampung Palubuti. Iya. Di tempat itu lokasi ada lapangan bola kaki ya. Di situ. Yang kedua di Manasakan. Berapa TPS yang di lapangan bola? Direncanakan itu sekitar 4 TPS. 4 TPS lapangan bola ya. Ya. Yang Yang satu lagi nanti 2 TPS. 2 TPS itu di mana? Di Menasah Kampung. Di Menasah Gampung ya. Kira-kira jaraknya dari lapangan itu sampai Menasah sekitar 300 meter. Nah, Bang Basri, yang membuat saya itu kembali bertanya ini ke itu TPS yang di lapangan bola itu, Bang Basri. Itu kalau kita melihat ada nggak berpotensi misalnya ini seperti hujan, banjir, kemudian akses logistiknya, kemudian tempat istirahatnya, itu bagaimana Bang Basri? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, kalau untuk potensi hujan mungkin ya kita prediksikan. Kita prediksi, karena itu for major ya, sesuatu yang memang di luar dugaan kita ya. Maka kita siapkan. Tapi kalau untuk logistiknya ada jalan turun khusus untuk mudah sampai kepada tujuan. Begitu juga orang yang turun mudah. Nah, masalah tempat istirahat kami nanti sediakan tenda di luar daripada tempat TPS ini. Nanti itu kami sediakan. Berarti logistiknya ketika nanti datang itu di mana? Ada disediakan tempat ya? Kami sediakan tempat di kantor Gusi. Di kantor Gesi. Itu jarak kantor Gesi dari ke lapangan itu sejauh mana, Bang? Sekitar 200 meter. 200 meter ya? Kurang 200 meter. Berarti itu memang sudah yakin bahwasanya itu tidak terjadi kendala ya dalam hal penyebaran logistik itu ya? Iya. Berarti logistiknya berpusat ketika diantar nanti itu di kantor Gesi. Di kantor Gusi. Nanti baru didistribusi ke 2 TPS ini ya. Betul. Mungkin teman-teman pemilih kita sudah sedikit berbicara tentang Bang Basri itu di TPS Gampung Palubuti itu ada banyak hal yang sudah disampaikan tentang kondisi TPS ataupun kondisi tempat penyimpanan logistik yang ada di Desa Palubuti. Kita kembali ke Nanda. Nanda ini merupakan salah satu anggota PPK Muara II, yang mana kemarin sama-sama kami ketahui mereka itu sudah melakukan survei ke beberapa TPS yang berpotensi rawan. Nah, artian potensi rawan menurut seorang Nanda apa? Jadi ya, untuk rawan itu sendiri itu dapat diartikan seperti faktor-faktor. Ada beberapa faktor yang akan mengganggu terjadi prosesnya pemilu, menghambat lebih tepatnya, sehingga mengakibatkan kurangnya suara, terjadinya banyak golput dan lain sebagainya. Itu sih. Baik, di Muara II itu ada berapa TPS, Nanda? Di Muara II ada 133, I have told you before. Yes. Itu ada 133 TPS yang tersebar di 17 desa. 17 desa. Mulai dari Alu-Awe hingga ke Panggoy. Baik, dari survei yang sudah dilakukan oleh PPK Muara II, ada tidak TPS-TPS yang sangat berpotensi rawan di Kecamatan Muara II? Mungkin bisa dijelaskan tingkatan rawannya seperti apa? Mungkin bisa di. Rawannya ya, oke. Jadi sebelumnya Anda jelaskan dulu nih ya. Yang silakan. disebut rawan itu kan ada jenisnya ya. Ya. Apakah itu rawan bencana, apakah itu rawan konflik atau juga kesenjangan sosial, itu ada beda-beda. Jadi kalau di Muara II sebenarnya overall itu tuh aman, Bang. Aman. Cuman kemarin yang kita survei itu yang kita anggap itu berpotensi terjadinya rawan dalam jenis bencana. Ya, dalam hal ini adalah flooding. Banjir. Ya, banjir benar. Ataupun hujan deras ya. Hujan deras ya, benar. Karena kan kita udah masuk ke bulan berber nih ya. Biasanya Desember sampai yang berber lah pokoknya. Itu musim hujan ya? Iya, benar. Dan beberapa tahun yang lalu itu kita bisa lihat bahwa
cuaca tuh nggak menentu. Kadang-kadang udah sampai bulan Januari, Februari masih juga musim hujan, ya kan? Karena memang cuaca udah nggak tentu lagi. Nah, that's why kita kan coba untuk menghindari hal-hal tersebut sehingga tidak menghambat terjadinya pemilu, gitu Pak. Baik, saya menarik ketika dijelaskan tadi tentang jenis-jenis potensi rawan. Nah, di antara potensi-potensi itu ada tidak yang memang harus kita waspadai gitu Nanda? Mungkin bisa dijelaskan TPS yang memang itu berpotensi rawan agar bisa diantisipasi oleh teman-teman yang ada di teman-teman pemilih ya, teman-teman lebih pemilih tepatnya. ya. Baik. Oke, jadi kemarin yang ada di Muara 2 itu kayak Nanda bilang tadi itu tuh sebenarnya aman, cuman lebih ke banjir. Nah, jadi kemarin kita bersama jajaran Kapolsek Bapak Ibda Roni SH, kemudian ada juga Dandra Milita, Bapak Peltu Edita, juga bersama Panwasya, orang kecamatan, juga komisioner kita kemarin ikut Bapak Armiadi, kita turun ke beberapa lokasi yang ada di Menasah Masjid dan Panggoy. Nah, karena yang menjadi tempat rawan ini Bang, biasanya itu yang field gitu loh, lapangan, yang dalam bentuk lapangan, yang lainnya itu rata-rata di Menasah. Nah, kalau Menasah itu kan aman biasanya. Yeah. Jadi dari 17 desa itu kemarin yang diindikasi akan terjadinya banjir itu ada 2 desa. Yang pertama itu ada di Menasah Masjid ya, lapangan yang dekat dengan kantor camat iya, ya. Benar. Di Menasah Masjid itu ada yang di dekat kantor camat itu namanya Dusun Keraniuma. Yeah. Nah, itu pada periode 2019 itu digunakan sebagai tempat TPS Bang, tempat pemungutan suara. Namun dengan berdirinya waktu, jalan makin tinggi ya kan, terus berdirinya bangunan-bangunan yang higher dari the field gitu kan, yang lebih tinggi daripada lapangan ini, sehingga ketika curah hujan tinggi, air itu ngalirnya ke dia. Nah, padahal lapangan itu sebelumnya itu sering digunakan untuk aktivitas seperti voli oleh masyarakat, ada perlombaan desa 17-an atau apa, itu biasanya dilakukan di situ. Cuman memang udah tergenang air karena ada bangunan-bangunan yang lebih tinggi di sampingnya. Itu penyebabnya ya. Kemudian kalau untuk di Panggoy itu sama juga lapangan. Di Panggoy itu ada di lapangan Dusun A yang memang di sekelilingnya itu hills gitu Bang, bukit. Itu lebih parah daripada yang bangunan yang higher tadi. Nah, itulah yang juga menjadi penyebab tergenangnya air. Kita kan takut nih pas hari pemungutan suara nanti jadilah dia be a pool gitu kan, menjadi sebuah kolam. Gimana nih itu si pemilihnya datang ke situ. Kemudian satu lagi di Panggoy juga itu di dusun di lapangan Dusun C. Itu sama juga karena memang lapangan juga gitu. Baik, terima kasih kepada Nanda dan juga Bang Basri. Kita sudah sedikit bisa melihat bahwasanya yang paling berpotensi di antara jenis-jenis TPS rawan itu paling berpotensi itu adalah musibah banjir ataupun tanah longsor ya, karena tadi apalagi ada TPS itu di bukit-bukit gitu kan, itu berpotensi sekali. Tapi kalau memang jenis yang lain seperti konflik, saya rasa bukan kita, maksudnya semuanya itu merasakan kita aman semuanya, tidak terjadi apa-apa ya tentang TPS khusus. Kemudian kesenjangan sosial ya Nanda ya, kesenjangan sosial ini perlu kita sama-sama bisa melihat bahwasanya orang itu ketika melihat satu TPS, orang terkadang nggak mau datang situ. Nah, mungkin itu bisa dilihat dari akibat jalan menuju TPS itu banjir, tergenang aksesnya. Kemudian kan orang itu kan bisa melihat bahwasanya TPS-nya bagus misalnya TPS-nya di sekolah ataupun di Menasah. Cuma akses untuk menuju ke TPS itu kadang-kadang orang membuat malas gitu pergi ke TPS gitu. Ada nggak berpotensi yang terjadi seperti itu, akses menuju ke TPS? Tadi kita sudah bicara tentang TPS-nya. Hari ini akses untuk menuju TPS, karena itu juga menjadi rawan. Jangan sampai orang nggak mau datang ke TPS. Jadi kita jangan fokus ke lokasinya tapi juga akses untuk ke situnya. Aksesnya, karena dulu seingat saya itu pernah ada yang memang seperti itu. Jalan menuju TPS itu agak sedikit rendah, sehingga airnya tergenang di situ. Orang nggak bisa lewat, sehingga kan orang malas gitu ke TPS ya, malas nggak mau datang. Mungkin ada nggak dari siapa dulu, Bang Basri itu? Kalau dari kami, karena posisi TPS-nya, karena dia nggak jauh daripada jalan utama, yang posisi di lapangan.
Ya berarti 20 meter dari jalan pipa. Kemudian yang di Menasa juga demikian. Kira-kira 20 meter daripada jalan aspal. Jadi aksesnya sangat mudah dan tempat parkirnya luas. Mungkin nggak ada indikasi bahwa ini akan banjir. Insyaallah. Baik. Di Muara II ada nggak yang berpotensi seperti itu, Nanda? Ya ada, itu yang 3 tadi itu, tapi langsung ke lokasinya sih Bang. Kalau rumah itu insya Allah aman, karena memang yang kayak Nanda ngomong tadi Di Menasah ya kebanyakan. Menasah memang kan semua orang mau akses ke situ, pasti dibuat jalannya. jalannya yang bagus gitu. Mungkin kalau untuk lokasinya itu solusinya kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Itu kalau untuk kayak di dusun lapangan A, dusun A tadi yang Anda bilang di Panggu itu kita akan lihat sampai H-7. Sebelum kita melakukan pemungutan suara, itu kita akan lihat lagi kondisinya. Kita akan turun lagi, kita lihat apakah layak gitu digunakan. Karena memang aksesnya juga dari rawa-rawa gitu Bang. Kalau kering mungkin nggak apa-apa, bisa kita bersihin segala macam sehingga pemilih ini mudah mengakses, logistik juga mudah masuk gitu kan. Jadi kalau misalnya H-7-nya masih banjir nih, masih jadi kolam, kita akan pindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Baik, berarti sudah dibuat semacam antisipasi bahwasanya untuk TPS-TPS yang ada sudah kita siapkan. Ya, baik. Jadi luar biasa penyelenggara pemilu, kita harus apresiasi mereka bahwasanya mereka itu bekerja luar biasa sampai mencari solusi apapun yang terjadi terhadap TPS rawan. Karena ini menyangkut dengan hajatan semua rakyat Indonesia itu tentang pemilu tahun 2024 nantinya. Karena kita tahu bersama pemilu ini adalah pemilu serentak juga ya. Karena kita 2020 itu nggak ada pilkada gitu ya, maksudnya digabungkan saja ke tahun 2024. Nah, kita harus melihat juga di pesta demokrasi ini kita harus bisa memastikan semua rakyat mendapat hak pilihnya dan juga kita bisa melihat se-euforia apa masyarakat kita dalam menyambut pesta demokrasi ya. Selama 5 tahun sekali gitu ya. Kita mau bekerja, artinya meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS, silahkan memilih sesuai dengan pilihan hatinya, jangan golput ya. Kita katakan itu. Setidaknya kita berikhtiar mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat kita partisipasi Anda itu penting untuk kemajuan demokrasi kita di Indonesia. Gitulah kira-kira Nanda. Mungkin ada tambahan lagi Nanda? Ya mungkin ada benernya ya kayak Abang bilang, karena memang kita berada di tingkat kecamatan sehingga tidak langsung menjangkau beda seperti ini ya. Iya, kalau Bang Basri kan memang langsung di desanya. Dan itu memang harus tahu kita seberapa gimana sih karakter pemilih ini, karakter masyarakat di desa dia ini bagaimana gitu. Sementara kami kan ada di kecamatan, kami tugasnya untuk mengawasi atau bekerja sama dengan rekan-rekan PPS yang langsung gitu berkontak dengan masyarakatnya gitu. Baik. Sebagai penutup nih teman-teman pemilih, kita sedikit ingin bertanya kepada mereka tentang solusi apabila terjadi titik TPS yang rawan gitu. Solusinya seperti mereka itu tadi sudah disampaikan masih jelas tentang pemindahan atau mereka mencarikan solusi. Nah, solusi untuk pemilihnya seperti apa gitu? Solusi untuk pemilihnya mungkin jas hujan ya. Jas hujan ya, mantel itu aja sih. Karena kalau untuk lokasinya kita usahakan sedemikian rupa itu agar pemilih nyaman Bang ketika memilihnya. Seperti di dusun lapangan dusun C tadi. Jadi lapangan dusun C itu letaknya ada di Panggoy. Itu dia di belakangnya itu ada jalan rel. Nah, jadi ketika nanti terjadi banjir di situ, full sehingga tidak bisa masuk itu logistik segala macam, bahkan pemilih pun nggak bisa menginjakan kaki di situ, itu akan kita pindahkan ke jalan relnya. Nah, jalan rel itu kan udah sangat mudah itu aksesnya. Hanya saja kita cut untuk sementara, untuk pemilih mungkin kiri kanannya akan kita cut sehingga pemilih itu lebih mudah gitu. Tapi harus diperhatikan juga tentang akses untuk masyarakat umum seperti jalan raya juga kan, itu harus dipikirkan juga ya. Mungkin selain daripada jas hujan mungkin bisa bawa payung karena kan kita berpotensi juga panas yang berlebihan gitu, apalagi pemilih kita yang memang nanti punya anak kecil atau memang kadang-kadang itu
sangat berpengaruh terhadap dirinya sendiri gitu ya. Mungkin Bang Basri masih ada tambahan gitu, tips-tips untuk pemilih terhadap bagaimana cara agar kita bisa meyakinkan serawan apapun pemilih itu bagaimana? Ini lebih kepada sosialisasi ya. Ya. Kalau kami tetap mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya memilih itu sangat penting. Penting. Jangan terjadi golput. Bahkan saya ada satu majelis yang saya asuh, selalu saya bicarakan, bahkan mensosialisasi di majelis itu bahwa tentang pentingnya memilih. Kalau ini jadi sekarang di tahapan DPD ya. Juga saya sampaikan demikian. Ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini sudah memberikan kita banyak hal, banyak informasi, kemudian sudah memberikan kita berbagai macam masukan untuk diri kita sendiri dan sahabat pemilih dimanapun Anda berada gitu. Yang pertama, memang kita harus yakin dengan apapun yang terjadi ketika hari H itu. Sebagai penyelenggara pemilu mereka sudah mengupayakan untuk memberikan yang terbaik. Misalnya menyiapkan TPS yang layak, menyiapkan jalan atau akses yang layak untuk sahabat-sahabat pemilih dimanapun Anda berada untuk bisa menentukan hak pilihnya di tempat pemungutan suara di hari H nantinya. Baik, sebagai closing statement ini ya Nanda, jangan sampai ada pool tetapi jangan sampai nanti kita swimming di situ ya. Baik, sebagai sebagai penutup gitu, closing statementnya mungkin bisa disampaikan, silakan. Mungkin lebih ke pesan untuk pemilih ya. Iya. Pemilih, teman-teman, jadi pada tanggal 14 Februari itu nanti itu akan menjadi istilahnya momen kita untuk memilih pemimpin kita yang baru. Jadi ini tuh untuk kita loh teman-teman, bukan untuk kepentingan satu atau dua pihak, tapi untuk kita semua. Sehingga ayolah gitu, kalaupun memang terjadi seperti hujan, panas, itu diusahakan untuk teman-teman tetap berhadir ya, menggunakan suaranya. Itu karena suara teman-teman itu sangat penting. Bukan karena satu aku nggak pergi kan nggak apa-apa, enggak seperti itu. Satu saja suara itu sangat berarti bagi kita. Nah itu aja sih Bang. Ya, sebagai penutup Bang Basri, silakan. Kalau dari saya cuma pesan kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih, tentukanlah pilihanmu betul-betul yang bisa memimpin kamu, karena suara kamu itu akan menjadi bertanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Salah memilih maka kita akan rasakan sengsara untuk 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih kepada dua pemateri narasumber kita pada hari ini sudah memberikan banyak informasi kepada kita teman-teman. Bahwasanya informasi yang diberikan hari ini sangat bermanfaat. Jangan lupa selalu tonton akun YouTube KIP Kota Luxmawe karena akan ada informasi-informasi terpenting untuk sahabat-sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Nah, hari ini mungkin hari yang begitu cerah. Kita sama-sama hari ini bisa menyelesaikan salah satu agenda kita, yaitu berbicara tentang potensi rawan, TPS rawan yang ada di kecamatan maupun yang ada di desa. Nah, saya sebagai host atau yang memandu acara ini mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Sebagai penutup pada hari ini ingin kami sampaikan bahwasanya jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda di 14 Februari 2024 di TPS masing-masing. Saya sebagai host TSB atau biasa Saiful mengundurkan diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.